Selamat malam Ibu Bapak dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita bertemu dalam ibadah tengah minggu. Mari kita persiapkan hati, kita menghadap Tuhan, kita angkat satu pujian, sungguh indah Kau Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau sumber penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk setiap kasih yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk malam hari ini. Tuhan berikan waktu kepada kami untuk kami datang bersekutu kepada Tuhan. Berikan kami hati yang tertuju kepada Tuhan sehingga kami tidak hanya mendapat panggilan, tetapi kami mendapatkan berkat yang luar biasa, pengharapan yang di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, betapa beruntungnya memiliki Engkau dalam kehidupan kami. Betapa bahagianya memiliki Tuhan dalam hidup ini. Betapa baiknya Engkau Tuhan akan menjadi kidung berikutnya yang akan kita naikkan untuk Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan.
Shalom, jemaat semua yang saya kasihi dalam kasih Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama meminta pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Kami sangat mengucap syukur Tuhan karena atas penyertaan-Mu Tuhan, sehingga pada saat ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk berkarya di dunia ini Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan akan sabda kebenaran firman-Mu, namun kami mohon Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami. Tuhan boleh memberkati pikiran kami, hati kami Tuhan, agar apa yang kami dengar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini terpilih dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 hingga ayat yang ke-35. Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 hingga ayat yang ke-35. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya sekedar mendengar, namun bisa melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema yang akan kita renungkan hari ini yaitu persekutuan yang saling mengasihi. Persekutuan yang saling mengasihi. Saudara-saudara semua yang saya kasihi dalam kasih Yesus Kristus. Ketika kita sedang bekerja sebagai seorang pegawai, ketika kita sebagai seorang guru, sebagai seorang mahasiswa, kita sebagai anak sekolah, baik itu kita bekerja di kantor, di perusahaan, kita di kampus atau di sekolah, tentu ada aturan. Tentu ada perintah-perintah. Contohnya, sebagai mahasiswa, aturan yang dibuat, aturan yang telah ditetapkan bersama, pasti harus kita patuhi. Karena ketika kita melanggar itu, ketika kita melanggar aturan tersebut, maka ada resiko, pasti ada resiko. Sehingga kita pasti akan berusaha untuk bisa melakukan atau mengikuti perintah-perintah dan aturan-aturan yang diberikan. Aturan yang diberikan baik di kampus maupun di sekolah, aturan itu dibentuk agar kita bisa berproses.
agar kita dapat membentuk diri kita, agar kita bisa membentuk kepribadian kita. Sehingga ketika kita keluar dari kampus, ketika kita keluar dari sekolah, kita berada di lingkungan-lingkungan luar, maka kita bisa menerapkan etika itu di dalam kehidupan kita. Sama halnya dengan firman yang kita renungkan saat ini. Dengan tema persekutuan yang saling mengasihi. Pada saat itu, Tuhan memberi perintah. Tuhan memberi titah baru bagi para murid saat itu. Perintahnya yaitu saling mengasihi. Artinya bahwa Tuhan ingin supaya para muridnya dapat meneladani kasih Yesus itu sendiri yang telah Ia lakukan terlebih dahulu. Tuhan telah mengasihi manusia sehingga Ia memberikan perintah kepada para murid agar mereka juga bisa saling mengasihi. Mengasihi ini bisa mencakup seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada saat itu kepada para murid. Mendidik, menjaga, mengarahkan, mengajari, saling menghormati, menolong sesama, membangun hubungan yang baik dengan sesama. Itu semua mencakup mengasihi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam kasih Yesus Kristus, ketika kita mengulas kembali ayat-ayat sebelumnya, Tuhan mengatakan bahwa nantinya akan ada seorang murid yang menyangkal Dia. Demikian karena Tuhan sebelumnya sudah mengetahui akan hal itu, Dia sudah mengetahui penyangkalan itu, dan Ia juga sudah mengetahui apa yang terjadi ke depannya, sehingga sebelum Ia berpisah dengan para murid, pesan terakhir yang Ia sampaikan yaitu dalam bentuk perintah. Saling mengasihi, mengikuti teladan Tuhan, karena Ia telah terlebih dahulu melakukan. Saudara-saudara semua yang saya kasihi dalam kasih Yesus Kristus, ketika kita membentuk suatu komunitas di dalam suatu persekutuan, ada aturan. Kita telah membuat aturan-aturan di dalam suatu komunitas itu. Dan ketika kita merencanakan hal itu, kita mengharapkan, kita punya harapan bahwa aturan itu dapat diikuti, dapat diteladani. Nah, sama halnya dengan Tuhan Yesus pada saat itu. Ketika Ia memberitahukan perintah, Dia punya harapan. Dia mengharapkan agar supaya para muridnya bisa menerapkan kasih itu sama seperti Dia. Saudara-saudara semua yang saya kasihi dalam kasih Yesus Kristus, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari perintah yang diberikan oleh Tuhan Yesus bagi para murid. Yang pertama, yaitu para murid diperintahkan agar saling mengasihi. Kita tahu bersama bahwa tujuan teks ini yaitu perintah yang mau ditekankan oleh Tuhan. Tuhan mengingatkan kepada mereka bahwa engkau harusnya saling mengasihi,
Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Jemaat semua, realitanya sekarang ketika kita ingin melihat, saya mengakui bahwa sulit sekali kita melakukan hal itu. Kadangkala kita merasa bahwa mudah sekali untuk kita mengasihi seseorang. Namun ketika kita melakukan, ketika kita bertindak, maka itu hal yang sulit. Namun satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa kita semua harus punya keyakinan Tuhan memberikan perintah bukan hanya kepada para murid, namun kepada semua orang percaya. Dan ketika Tuhan melakukan hal itu, maka Ia tahu bahwa kita pasti akan mampu untuk melakukannya. Intinya, kita setia dan tulus tetap mengikuti Tuhan. Kemudian yang kedua, persekutuan yang saling mengasihi. Sesuai dengan tema kita, persekutuan yang saling mengasihi, Tuhan mengajak kita melalui perintah yang Ia sampaikan kepada para murid-Nya, bahwa persekutuan yang kita bangun harus berdasar dari kasih Tuhan. Satu aturan yang harus kita tetapkan di dalam persekutuan itu adalah saling mengasihi. Saling mengasihi ini juga berarti memberi. Artinya bahwa kita sebagai orang percaya, kita diajak untuk bisa memberi diri kita. Contohnya, kita bisa menolong sesama kita, membantu sesama kita, berbagi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu menjadi seorang teladan. Sebagai manusia, kita butuh teladan. Kita butuh contoh. Sama seperti yang Tuhan lakukan pada saat itu. Sebelum Ia ditangkap, Ia ingin supaya para murid-Nya dapat meneladani Dia. Agar ketika mereka berpisah, mereka dapat menjadi teladan yang baik bagi orang. Oleh karena itu, saat ini sebagai orang percaya, kadangkala kita hanya sekedar berbicara, hanya sekedar wacana. Kita menyuruh orang untuk saling mengasihi, kita menyuruh orang untuk saling menghargai, berbagi, memberi. Namun, kita tidak bisa menerapkan hal itu. Oleh karena itu, saya mau katakan bahwa mari kita menjadi teladan. Sebelum menjadi teladan, kita butuh teladan. Dari teladan Yesus, kita bisa menjadi teladan bagi sesama kita. Kemudian yang terakhir adalah mengasihi musuh. Saudara-saudara semua yang saya kasihi dalam kasih Yesus Kristus, kita ketahui bersama bahwa mengasihi musuh ini adalah perkara yang tidak mudah. Kita pasti sulit untuk mengasihi musuh kita, apalagi
ketika kita melihat realitas sekarang, ketika orang-orang melakukan kesalahan yang sangat fatal kepada diri kita, kepada saudara-saudara kita, maka kadangkala kita sulit untuk mengasihi, mengampuni mereka. Namun saat ini, melalui firman ini, Tuhan mengajak kita bahwa ketika kita mampu melakukan hal itu, maka kita bisa menjadi orang-orang yang berbeda. Mengapa Tuhan mengatakan bahwa kita bisa menjadi orang-orang yang berbeda? Karena tidak semua manusia bisa mengasihi musuh. Jadi ketika kita orang percaya, kita mampu untuk mengasihi musuh kita, maka Tuhan mengatakan bahwa kita benar-benar adalah murid Kristus. Saudara-saudara semua yang saya kasihi dalam kasih Yesus Kristus, di penghujung renungan kali ini, dari refleksi, dari makna yang telah kita renungkan tadi, saya ingin mengatakan bahwa mengasihi itu biasanya identik dengan tindakan. Seperti memberi tadi, atau berkorban. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus telah membuktikan kepada kita sebagai orang percaya betapa Ia sangat mengasihi kita. Kita tahu bahwa Dia sampai mengorbankan, Dia sampai rela berkorban di kayu salib demi kita semua. Oleh karena itu, oleh sebab itu, kita sebagai orang percaya, kita juga harus mengikuti apa yang telah Tuhan sampaikan. Kita melakukan itu dengan kita menerapkan kasih itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari tindakan kita. Ketika orang-orang melihat tindakan kita, maka itu adalah tanda bahwa kita benar-benar murid Tuhan. Dan kita percaya bahwa ketika kita melakukan kasih itu, darah Tuhan yang telah menebus dosa kita tidaklah sia-sia. Tuhan memberkati kita. Amin. Selalu percaya bahwa jamahan Tuhan nyata, lawatan Tuhan ada. Kita pujikan Hatiku Percaya untuk mendasari doa syafaat malam hari ini. Hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu,
Baik, mari kita bersyafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Kembali lagi Tuhan, kami sangat mengucap syukur kepadamu karena penyertaan Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan akan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Untuk itu urapi hati kami, urapi diri kami agar kami dapat melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini Tuhan, ada berbagai banyak pergumulan, ada berbagai banyak beban doa yang ingin kami sampaikan kepadamu Tuhan. Kami mendoakan akan kota Salatiga ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan, harapan, Tuhan memberkati. Segala proses perencanaan, program-program yang telah direncanakan, bahkan yang sedang berlangsung Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang, Kota Salatiga bergumul dengan pandemi COVID Tuhan. Untuk itu kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memberkati Tuhan. Tuhan menjauhkan dari Kota Salatiga hal-hal yang tidak berkenan. Kami percaya bahwa Tuhan pasti melihat dan Tuhan pasti melindungi kami semua. Bapa yang baik, kami juga mendoakan akan pemilihan majelis di GKMI Salatiga Tuhan. Tuhan boleh memberkati setiap perencanaan. Tuhan boleh memberkati setiap aturan perintah yang telah ditetapkan Tuhan. Dan Tuhan boleh memberkati proses-proses dari pemilihan jemaat ini. Agar sekiranya Tuhan, pemilihan jemaat ini boleh berjalan dengan baik. Dan itu semua nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Setiap panitia Tuhan boleh memberkati. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kebijaksanaan bagi mereka. Bahkan sebagai calon-calon, Tuhan boleh memberkati mereka. Tuhan limpahkan kebijaksanaan hikmat dari surgawi-Mu kepada mereka. Agar sekiranya Tuhan, ketika mereka melayani, itu benar-benar mereka tulus setia untuk melayani Engkau. Bapa yang ada di kerajaan surga, kami juga mendoakan Prapaskah. Tuhan boleh memberkati segala perencanaan. Tuhan boleh memberkati setiap panitia. Tuhan boleh memberkati Pak Paul bersama Ibu Endang. Tuhan boleh memberkati setiap para pelayan. Tuhan boleh memberkati jemaat semua. Agar sekiranya Tuhan memberikan kami semua kesehatan selalu Tuhan. Agar ketika dalam melayani di minggu ini, itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Kami juga mendoakan setiap orang yang sakit, dimanapun mereka berada. Baik itu di rumah mereka masing-masing, di penjara sekalipun, di jalanan, di rumah sakit, Tuhan mengunjungi mereka satu persatu. Kami percaya Tuhan adalah dokter dari segala dokter. Tuhan adalah tabib dari segala tabib. Untuk itu Tuhan, kami mohon Tuhan boleh jamah
setiap tubuh mereka yang merasa sakit, agar sekiranya mereka mendapatkan pemulihan daripada Tuhan. Apapun yang mereka konsumsi, baik itu obat-obatan, minuman, makanan, Tuhan memberkati, agar semuanya dapat membawa kesembuhan untuk mereka. Bahkan kami semua Tuhan juga memberkati kami. Terus berikan kami kesehatan, terus berikan kami kebijaksanaan, agar kami tetap melayani Engkau dengan tulus dan setia. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Ada berbagai banyak pergumulan yang ingin kami sampaikan kepadamu Tuhan. Namun kami percaya bahwa Tuhan telah terlebih dahulu mengetahui setiap pergumulan, setiap keluh kesah kami. Untuk itu Tuhan, sekiranya Engkau boleh menjawab seturut kehendak dari Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Kami percaya bahwa setiap pergumulan yang telah kami naikkan saat ini, baik itu secara pribadi, bahkan secara umum, kami percaya bahwa Tuhan pasti akan menjawab sesuai kehendak. Ini doa, ini harapan kami Tuhan. Kami mohon Tuhan mengampuni setiap kesalahan yang kami perbuat. Baik itu menyakiti hati saudara-saudara kami, teman-teman kami, menyakiti hati orang tua kami, bahkan menyakiti sesama kami, dan menyakiti hati tulusmu Tuhan. Saat ini kami memohon Tuhan mengampuni kami, agar sekiranya kami tetap layak di hadapan hadirat. Di dalam nama Yesus saat ini kami berdoa dan bersyafaat kepada. Amin.